Selamat sore, perkenalkan nama saya Candido Stanis 2, NIM 1606080086 dengan judul jurnal Perkiraan Beban Listrik Jangka Pendek dengan Metode Adaptif Neurofasi Inference System. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Distribusi listrik pada konsumen harus optimal sesuai dengan besar kebutuhan. Masalah akan timbul apabila daya yang dikirim dari suatu pembangkit listrik jauh lebih besar daripada permintaan daya pada beban, maka akan terjadi pemborosan energi pada perusahaan listrik. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan metode untuk penyesuaian antara pembangkitan dan permintaan daya. Agar tercapai penyesuaian antara pembangkitan dan permintaan daya, maka pihak penyedia listrik harus mengetahui beban atau permintaan daya listrik untuk beberapa waktu ke depan dengan melakukan perkiraan beban listrik. Dengan menggunakan program ANFIS yang telah dirancang, tahap awal dari penelitian ini adalah membandingkan performa range dari sistem pembelajaran hybrid untuk tiap-tiap fungsi keanggotaan dan jumlah fasi set dalam mengenali pola yang dibentuk oleh himpunan data LATI untuk memperkirakan beban listrik esok hari pada jam beban puncak. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, ANFIS. Definisi ANFIS. Adaptive Neurofasi Inference System atau yang biasa dikenal dengan nama ANFIS adalah penggabungan mekanisme fasi inference system yang digambarkan dalam arsitektur jaringan saraf. Sistem inferensi fasi yang digunakan adalah sistem inferensi fasi model Tagaki Sugeno Kang atau disingkat dengan TSK Orde 1 dengan pertimbangan kesederhanaan dan kemudahan komputasi. Salah satu bentuk struktur ANFIS yang sudah sangat dikenal adalah seperti terlihat pada gambar 2.1. Dalam struktur ini, sistem inferensi fasi yang diterapkan adalah inferensi fasi model Tagaki Sugeno Kang Orde 1. Jadi ini struktur ANFIS. Ini adalah struktur ANFIS. Seperti terlihat pada gambar 2.1, struktur ANFIS terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang disimbolkan dengan kotak adalah lapisan yang bersifat adaptif, sedangkan lapisan yang disimbolkan dengan lingkaran adalah bersifat tetap. Struktur ANFIS ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5. Jadi lapisan yang disimbolkan dengan kotak disebut lapisan adaptif, sedangkan lapisan yang disimbolkan dengan lingkaran adalah lapisan tetap. Setiap keluaran dari masing-masing lapisan disimbolkan dengan 0 dan 1. 0, 1, I. Dengan I adalah urutan simpul atau node, dan 1 adalah menunjukkan urutan lapisannya. Proses belajar ANFIS, algoritma belajar hibrida. ANFIS dalam kerjanya menggunakan algoritma belajar hibrid, yaitu menggabungkan metode Least Squares Estimator atau disingkat dengan LSE dan Error Break Propagation atau disingkat dengan EBP. Dalam struktur ANFIS, metode EBP dilakukan di lapisan ke-1, sedangkan metode LSE dilakukan di lapisan ke-4. Pada lapisan ke-1, parameternya merupakan parameter dari fungsi keanggotaan himpunan fasi, sifatnya non-linear terhadap keluaran sistem. Proses belajar ANFIS dapat dilihat pada tabel 2.1. Proses belajar ANFIS. Di sini proses belajar ANFIS terdapat 2 proses, yaitu yang pertama proses arah maju dan yang kedua proses arah mundur. Di sini saya akan menjelaskan proses arah maju. Proses arah maju, parameter premisnya tetap, parameter konsekuennya Least Squares Estimator atau disingkat dengan LSE, sedangkan sinyalnya keluaran simpul atau node. Dan yang kedua arah mundur. Arah mundur, parameter premisnya EBP, parameter konsekuennya theta, dan sinyalnya sinyal kesalahan atau error. Yang pertama, tahap maju. Proses alur maju dari sebuah sistem ANFIS yang terdiri dari beberapa layar. Pada layar pertama data input
pada masing-masing periode akan dilakukan proses fasifikasi. Proses ini adalah untuk menentukan masukkan data ke dalam himpunan fasi sesuai dengan klasifikasi yang dipilih. Arsitektur pada ANFIS digambarkan seperti gambar 2.2 dengan menggunakan 2 masukan dan 1 keluaran dengan notasi sebagai berikut. Ini dia blok diagram alur maju ANFIS. Dan saya akan menjelaskannya pada slide berikut. Dalam proses ini, input akan dilakukan perhitungan fasi, keanggotaan fasi untuk mentransformasi masukan himpunan klasik atau CRISP ke dalam derajat tertentu. Pada layar kedua dan ketiga dilakukan proses inference engine atau sistem inferensi fasi. Ditentukan rule fasi untuk dilakukan proses perhitungan selanjutnya. Pada proses ini dikarenakan sistem ANFIS yang digunakan adalah 1 input, maka tidak ada perhitungan. Simpul keluaran layar ini sama dengan simpul keluaran layar 1. Sedangkan apabila terdapat 2 input atau lebih, maka output lapisan kedua adalah hasil kali derajat keanggotaan dari lapisan pertama. Jadi pada layar kedua dan ketiga ini akan dilakukan proses inference system. Jadi simpulan kedua layar ini dia sama dengan proses layar 1. Apabila terdapat 2 inputan layar, berarti lapisan kedua derajat keanggotaan dari lapisan layar 1. Pada layar 3 dilakukan normalisasi masing-masing simpul menampilkan derajat pengaktifan ternormalisasi. Jadi pada layar 3 ini akan ditampilkan simpul pengaktifan normalisasi. Dan pada layar 4 dilakukan proses defasifikasi, dilakukan perhitungan mentransformasi hasil fasi ke bentuk keluaran yang script. Jadi pada layar 4 ini dia akan memproses hasil keluaran yang script. Pada layar ini dilakukan perhitungan LSE untuk mendapatkan nilai parameter konsekuen. Pada layar 5 dilakukan proses summary dari 2 output pada penjelasan pada masing-masing lapisan. Jadi pada layar 5 ini dia akan melakukan proses summary dari masing-masing penjelasan dari semua layar atau lapisan. Pada layar 5 dilakukan proses summary dari 2 output pada penjelasan pada masing-masing lapisan sebagai berikut. Yang pertama layar 1. Jadi sini akan menjelaskan dari layar 1 sampai layar 5. Yang pertama layar 1, setiap neuron I pada lapisan pertama adaptif terhadap parameter suatu fungsi aktivasi. Output dari tiap neuron berupa derajat keanggotaan yang diberikan oleh fungsi keanggotaan input, yaitu mu A1 X1, mu B1 X2, mu A2 X1, dan mu B2 X2. Fungsi keanggotaan output parameter dapat didekati dengan fungsi Bill. Mu AI X sama dengan 1 per 1 tambah X kurang CI per AI pangkat 2, di mana AI, BI, dan CI himpunan parameter, sedangkan mu X derajat keanggotaan. Selanjutnya lapisan 2. Tiap-tiap neuron pada lapisan kedua berupa neuron tetap yang outputnya adalah hasil dari masukan. Biasanya digunakan operator N. Tiap-tiap node mempresentasikan alpha predikat W dari aturan KI. Dengan demikian, keluaran pada lapisan kedua adalah hasil kali derajat keanggotaan dari lapisan pertama.
W1 sama dengan mu A1 kali mu B1, W2 sama dengan mu A2 kali mu B2. Selanjutnya lapisan 3. Setiap neuron pada lapisan ketiga berupa node tetap yang merupakan hasil perhitungan rasio dari alfa predikat dari aturan ke I terdapat jumlah dari keseluruhan alfa predikat. WI sama dengan WI per W1 tambah W2 dengan I sama dengan 1,2. Hasil ini dikenal dengan nama normalized firing streak. Selanjutnya lapisan 4. Tiap-tiap neuron pada lapisan keempat merupakan node adaptif terhadap suatu output. W1Y1 sama dengan W1X1 P1 tambah W1X2 Q1 tambah R1. Dengan WI adalah normalized firing streak pada lapisan ketiga dan PI QI RI adalah parameter-parameter pada neuron tersebut. Parameter-parameter pada lapisan tersebut disebut dengan nama konsekuen parameter. Untuk menentukan koefisien parameter tersebut adalah PI sama dengan WI kali X1, Q1 sama dengan WI kali X2, RI sama dengan WI. Selanjutnya lapisan 5. Neuron pada lapisan ini adalah node tetap yang merupakan jumlah dari semua masukan. Y sama dengan sigma W IYI sama dengan W1Y1 tambah W2Y2. Untuk melakukan peramalan atau prediksi menggunakan ANFIS, maka output dari lapisan kelima dibagi dengan data. Beban ramalan data ke I sama dengan sigma WI YI dibagi dengan X2. Yang kedua, tahap mundur. Pada blok diagram gambar 2.2 dijelaskan mengenai sistematika alur mundur dari suatu sistem ANFIS. Pada proses ini dilakukan algoritma EBP atau error back propagation, di mana pada setiap layar dilakukan perhitungan error untuk melakukan update parameter-parameter ANFIS. Dan ini blok diagram gambar 2.3, yaitu blok diagram alur mundur ANFIS. Dan pada blok ini penjelasannya yaitu tahap mundur dari lapisan 5 ke lapisan 1. Dan di sini saya akan menjelaskan dari lapisan kelima. Lapisan kelima. Dari gambar 2.3 terlihat bahwa pada lapisan kelima hanya terdapat satu neuron pada lapisan output, yaitu neuron 13. Jadi di lapisan 5 terdapat satu neuron, yaitu neuron 13. Maka propagasi error pada lapisan kelima dapat dirumuskan ekuivalen 13 sama dengan min 2 Y dalam kurung T tutup kurung kurang Y tutup kurung. Keterangan Y dalam kurung T tutup kurung, output aktual Y, output jaringan, ekuivalen atau error. Lapisan selanjutnya lapisan 4. Pada layar lapisan 4 tidak dilakukan perhitungan error. Hal ini dikarenakan pada alur mundur tidak terjadi update nilai parameter konsekuen yang terdapat pada layar 4. Propagasi error yang menuju pada lapisan keempat yaitu neuron 11 dan neuron 12 dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi propagasi error pada lapisan keempat yaitu ini neuron 11 dan neuron 12. Dengan rumus ekuivalen 11 sama dengan ekuivalen 13 kali 1, ekuivalen 12 sama dengan ekuivalen 13 kali 1. Selanjutnya lapisan 3. Propagasi error yang menuju pada lapisan ketiga yaitu neuron 9 dan neuron 10. Jadi propagasi ketiga dirumuskan yaitu pada lapisan ketiga terdapat neuron 9 dan neuron 10. Dengan rumus ekuivalen 9 sama dengan ekuivalen 11 FI, ekuivalen 10 sama dengan ekuivalen 12 FI, di mana FI merupakan nilai dari output dari lapisan kelima pada perhitungan maju. Selanjutnya lapisan 2. Propagasi error yang menuju pada lapisan kedua yaitu neuron 7 dan neuron 8. Jadi propagasi error pada lapisan kedua itu tertuju pada neuron 7 dan neuron 8. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Ekuivalen 7 sama dengan W2 per W1 tambah W2 pangkat 2 kali ekuivalen 9 kurang ekuivalen 10. Ekuivalen 8 sama dengan W1 per W1 tambah W2 pangkat 2 kali ekuivalen 10 kurang ekuivalen 9. Selanjutnya lapisan 1. Propagasi error yang menuju pada lapisan 1 yaitu neuron 3, 4, 5, dan 6.
Jadi propagasi error pada lapisan 1 dia menuju dari lapisan 3, 4, 5, dan 6 dengan rumus ekuivalen 3 sama dengan ekuivalen 7 mu B1, ekuivalen 4 sama dengan ekuivalen 8 mu B2, ekuivalen 5 sama dengan ekuivalen 7 mu A1, ekuivalen 6 sama dengan ekuivalen 8 mu A2. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Perkiraan beban listrik membutuhkan model matematis yang disebut dengan data berkala atau time series. Perubahan yang terjadi dalam sederetan waktu tertentu dapat membentuk tren yang dapat dilihat dalam bentuk grafik, sehingga pola gerakan data atau nilai-nilai variabel dapat dilihat dan dipahami. Berikut ini adalah data beban listrik yang digunakan terlihat pada tabel titik 1 di bawah ini. Jadi ini adalah data beban listrik tanggal 1 Maret 2012. Jadi bebannya ini terjadi setiap jam, dari jam 1 sampai jam 24. Jadi dia perubahan terus dalam 1 kali 24 jam. Selanjutnya, dari data yang terkumpul dapat dilihat pola beban puncak secara harian per jam pada PLN Kota Suwangi penuh. Pola beban harian tersebut dapat dilihat dari data historis yang dikumpulkan. Pola tersebut disajikan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 3.1. Sebagai contoh di sini digunakan pola beban harian untuk tanggal 18 Maret 2018. Tanggal 18 Maret 2012. Maaf. Inilah dia gambar grafik pola beban harian. Dapat dilihat di sini. Jadi beban harian pada tanggal 8 Maret 2012 puncaknya itu dari pukul 18 sampai pukul 22. Ini dapat dilihat, ini ada tandanya. Pada grafik di atas pada grafik di atas terlihat bahwa beban puncak untuk Kota Suwangi penuh mulai terjadi pada pukul 18 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pada penelitian ini akan membuat perkiraan beban pada pukul 18 sampai 22 dengan menggunakan ANFIS untuk membuat perkiraan beban puncak harian untuk esok hari. Berdasarkan tabel yang akan dihitung, perkiraan beban listrik untuk tanggal 19 April 2012 pukul 18 sebelum data digunakan dalam proses pelatihan ANFIS atau training, perlu dilakukan penskalaan terhadap harga-harga input dan target sedemikian hingga data-data input dan target tersebut masuk ke dalam orang tertentu. Data-data masukan dapat dan target tersebut dinormalisasi dengan membawa data ke dalam persamaan berikut ini. Jadi TI sama dengan ZI kurang minimal data. Jadi ZI-nya ini data input. Jadi TI sama dengan data input kurang minimal data per maksimal data kurang minimal data. Data kemudian dikelompokkan dengan menggunakan algoritma FCM. Berdasarkan nilai yang dihasilkan dari proses clustering, maka proses bisa dilanjutkan dengan perhitungan nilai min dan defisit standar. Ini nilai minnya C dan defisit standarnya A. Diperoleh hasil C11 sama dengan 11,012, C12 sama dengan 8,996, C21 sama dengan 11,3534, C22 sama dengan 10,513, A11 sama dengan 0,4153, A12 sama dengan 0, A21 sama dengan 0,5739 dan A22 sama dengan 0. Data tersebut disesuaikan dalam bentuk matriks. Kira-kira ini matriksnya ordo 2x2. Ini. Berdasarkan pengolahan data di atas dari pukul 19 sampai pukul 22 dapat dilihat nilai perkiraan beban listrik
pada tanggal 19 April 2012 dengan menggunakan metode Adaptive Neurofuzzy Inference System. Dengan hasil perkiraan dapat dilihat pada tabel 3.2. Oh, jadi minta maaf, di sini sebenarnya dari pukul 18 sampai pukul 22. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Jadi, tabel 2.2 hasil perkiraan beban puncak listrik dengan metode ANFIS. Yang pertama, jam, yaitu di sini saya sebut saja jam 6, beban aktualnya yaitu sebesar 13,631, sedangkan beban perkiraannya 9,427 dan errornya sebesar 30,8415%. Dan jam 7 beban aktualnya sebesar 14,93, sedangkan beban perkiraannya sebesar 15,862, sedangkan errornya adalah 6,2425%. Jam 8 beban aktualnya sebesar 13,94, sedangkan beban perkiraannya sebesar 14,2131, sedangkan errornya sebesar 1,9591%. Jam 9 beban aktualnya sebesar 12,8, sedangkan beban perkiraannya sebesar 13,927, sedangkan errornya 8,5367%. Dan jam 10 beban aktualnya sebesar 10,29, sedangkan beban perkiraannya sebesar 11,4112, sedangkan errornya sebesar 10,8960%. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam grafik seperti gambar 3.2 berikut ini. Dan ini adalah hasil perkiraan beban puncak listrik dari tanggal 19 April 2012 dari jam 6 sampai jam 10. Jadi yang garis merah ini disebut beban perkiraan, sedangkan garis biru ini disebut beban aktual. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan penggunaan metode ANFIS untuk perkiraan beban listrik pada tanggal 19 April 2012 adalah sebesar 11,6925%. Nilai error terbesar terjadi pada pukul 18, yaitu sebesar 30,8415%. Hal ini terjadi karena pada jam tersebut beban pemakaian listrik bersifat fluktuatif, sedangkan nilai error terkecil terjadi pada pukul 20, yaitu sebesar 1,9591%. Jadi di sini beban puncak atau nilai errornya itu terjadi pada pukul 18 sebesar 30,8415%, dan error terkecilnya terjadi pada pukul 20, yaitu 1,9591%. Oh, habis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, sekian dan terima kasih. Saya ulangi. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.